Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran, Cak. Jadi Kang Mas, kita akan menyambung membahas tentang MotoGP karena ternyata lumayan banyak pertanyaan sampean yang meluncur ke kita ya, jadi ke Iwan Benaran. Jadi beberapa kali kemarin kita sudah bahas ya untuk Marquez ini dan bagaimana dengan race Texas. Ini akan kita bahas. Sebab gini, Cak. Kemarin kan ada konfirmasi dari Marquez bahwa sebenarnya pada saat race di Texas, kota Amerika ya, jadi dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan remnya. Dan memang Kang Mas, kalau kita membahas tentang Ducati suka nggak suka, kita harus akui bahwa kemarin Marquez menjadi the best rider Ducati di sana. Tidak ada satu puncak yang bisa bertarung melawan Aprilia dan juga gas-gas kecuali Jorge Martin tentunya dan juga ini Bastianini itu pun GP24 bukan GP23. Dan kita juga harus akui bahwa GP23 saat ini inferior dibandingkan dengan GP24 dan itu dikonfirmasi oleh beberapa pembalap Ducati. BCG memberikan konfirmasi bahwa secara feeling ternyata front end untuk GP23 itu beda dibandingkan dengan GP22. Jadi untuk front end atau kekuatan sisi depannya less confident, tapi untuk brakingnya kuat. Makanya ini masih menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan GP22. GP24 ini adalah gabungan antara GP22 dan juga GP23. Jadi gabungan Ducati yang versi 2022 dan juga versi 2023, Cak. Makanya ini adalah versi sempurna bahasanya Kang Mas. Ini yang menjadi dasar kenapa kemarin kita berikan acungan jempol buat Marquez. Walaupun ya tetap banyak Cak ya para haters-haters yang kurang suka dengan opini tersebut. Tentu saja kita harus di tengah-tengah Cak. Kita harus netral menggali dari race-nya sendiri. Kita harus fair katakan sesuai dengan pernyataan dari Marquez bahwa race di Texas kemarin dia sudah merasakan ketidakberesan dengan remnya. Jadi pada saat dia ngerem Cak, konfirmasi di Marquez ada rasa kosong. Tapi itu tidak konsisten. Jadi kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak. Dan pada akhirnya makin parah dan parah. Dan pada saat dia attacking, pada akhirnya dia merasa secara feeling untuk remnya itu ngeblong. Dia harus menekan tuas 3 sampai dengan 4 kali untuk mendapatkan feeling dari motornya supaya berhenti. Dan itu yang membuat dia overspeed dan akhirnya crash. Nah, itu kan dari Marquez, Cak. Bener nggak? Itu konfirmasi dari Pak D. Marquez. Dan apakah ini hanya alasan doang? Soalnya banyak juga yang komen nih, Marquez mah alasan doang, Cak WB. Aslinya dia memang pecicilan, dia memang tidak akurat, dia memang kurang perhitungan sehingga dia akhirnya crash, dia akhirnya kehilangan grip depan dan akhirnya ya udah zonk bahasanya Cak. Tapi ternyata Kang Mas, nah ini menarik ya. Ternyata kita mendapatkan konfirmasi dari Frankie Cercedi dalam hal technical dan ternyata Frankie memberikan konfirmasi melalui Twitternya bahwa mereka menemukan dan mereka cukup kaget sebab setelah diperiksa dari data telemetri, Cercedi mengungkapkan rasa kagetnya setelah mereka ngecek ternyata remnya memang cukup parah kondisinya. Itu dikonfirmasi yaitu dilontarkan oleh Cercedi yang sama bisa intip di sini Cak. Jadi melalui Twitternya Cercedi memberikan konfirmasi secara publik bahwa dia cukup kaget setelah ngecek remnya dan ternyata Marquez masih bisa di depan. Berikut kata Frankie, "The run of the front with the problem all race was truly incredible." Jadi artinya memang problem ini di seluruh race-nya Cak. Dari early sampai dengan akhir sampai dia crash memang problem. Itu dikonfirmasi oleh Frankie Cercedi langsung dari chief mekaniknya. Jadi bukan ngarang-ngarang doang, bukan sekedar alasan doang, itu konfirmasinya. Dan di sini kita lihat Frankie memberikan penegasan bahwa we found the step we need from yesterday, but an unfortunate problem. Jadi arose in the race which will be Saturday and fix it. Jadi artinya gini, Cak. Bahasa Indonesianya ya, hancur untuk Mark hari ini, itu kata Cercedi. Tapi membalap di depan dengan masalah sepanjang balapan sungguh luar biasa. Kami menemukan langkah yang kami perlukan sejak kemarin, tetapi masalah yang tidak menguntungkan muncul dalam balapan yang akan kami pelajari dan perbaiki. Jadi, Cak, artinya Cercedi pun salut dengan kondisi rem yang memang problemnya lumayan parah. Ya, walaupun Cercedi nggak mengungkapkan parahnya kui opo, nggak diungkapkan, Cak. Kan nggak mungkin ya. Soalnya ini kan masalahnya brand, Kang Mas. Kalau nanti Cercedi mengungkapkan problemnya secara gamblang, secara belak-belakan, ya ini akan membuat image dari Brembo akan tercederai. Dan ada kontrak khusus, ya. Teman-teman harus tahu bahwa para tim sekarang ini, ya bukan sekarang sih, sebenarnya udah lama, para tim tidak diperbolehkan menjelekkan atau membuat image dari sponsorship atau partner
vendornya ataupun apapun itu di MotoGP terlihat jelek di mata publik. Dan itulah yang sepertinya ditekankan oleh Cercedi bahwa ada problem dengan remnya walaupun dia nggak menegaskan detailnya. Tapi yang jelas dia cukup kaget dengan kondisi rem Marquez dan ternyata dengan kondisi seperti itu Marquez masih bisa di depan. Nah, ini yang menjadi semacam penegasan bahwa kualitas Marquez nggak usah diragukan. Jadi Marquez masih menjadi pembalap yang memang kita harus berikan acungan jempol. Seorang kepala chief mekanik aja salut dan kaget. Apalagi kita, Kang Mas. Tapi kalau buat haters ya tetap aja beda, Kang Mas. Haters is haters, sebenarnya nggak. Walaupun mau bagus kayak mau jelek, pasti nggak suka. Yang nggak suka Marquez ya nggak suka. Ya, jadi itu Kang Mas yang Ibu garis bawahi update dari Cercedi Frankie yang langsung memberikan publikasi secara netral ya, secara belak-belakan ternyata memang kondisi rem Marquez dari awal race itu sudah problem. Justru dia kaget kalau dengan kondisi seperti itu Marquez masih bisa bertarung di depan, bahkan sempat leading walaupun hanya beberapa tikungan dia crash setelah itu, dan yang jelas itu adalah sebuah raihan yang luar biasa. Sekarang nextnya adalah what happened ayak naon dengan Yamaha dan juga Honda. Oke Cak, kita akan bahas Honda dulu Kang Mas ya. Jadi teman-teman, Honda adalah pabrikan yang memang sangat suffering. Bahkan di musim ini kita berharap ada kebangkitan Honda, tapi ternyata ujungnya adalah zonk. Jadi mereka betul-betul kesulitan. Bahkan kita perhatikan kemarin bagaimana di Texas nggak Joan Mir, nggak Joan Zarco, Nakagami, dan juga Luca Marini semuanya betul-betul menderita. Dan yang paling parah adalah banyak sekali yang crash, terutama Zarco yang mengatakan bahwa ternyata problem dari Honda itu cukup parah. Walaupun dia nggak menerjemahkan secara clear maksudnya, tapi ada beberapa poin yang IWP ingin share ke sama semuanya. Kemarin hanya Luca Marini, Cak, yang bisa finish, dan ini pun kata Luka, ngelesnya ya bahasanya Cak, dia tidak ingin crash, tapi dia ingin finish sebaik mungkin walaupun di paling belakang ya maksudnya, dan dia ingin supaya Honda bisa mengoleksi data dari sana. Nah, di luar semuanya Kang Mas, kita pasti penasaran, ada apa dengan Honda? Dan teman-teman harus tahu bahwa kemarin ya, bahwa ternyata di Texas kemarin, Honda itu Cak, kualifikasi lap time-nya itu lebih lambat 2 detik, yang paling lambatnya ya, dibandingkan dengan yang terbaik di Ducati. Jadi artinya memang ini betul-betul sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang membuat pabrikan sekelas Honda yang menguasai beberapa tahun ya, beberapa dekade MotoGP, betul-betul tertampar, Cak. Jadi betul-betul kesulitan, betul-betul nggak bisa berbuat apapun di Texas, Amerika. Yang menjadi pertanyaan adalah, ada apa dengan Honda? Dan kita tahu bahwa Honda di tahun ini, mereka benar-benar bekerja keras. Mereka bahkan merombak divisi racingnya. Mereka bahkan mengembangkan mesin yang baru, sasisnya baru, aerodinamikanya dinamikanya baru, kemudian juga dari elektroniknya baru, engine-nya baru. Tapi kenapa? Kok malah semakin parah dan parah? Dan saya harus tahu bahwa di Texas atau di kota, Honda adalah pabrikan paling sukses di sana. Honda menguasai dari tahun 2013 lewat Marc Marquez, dan bahkan kemarin saya tahu sendiri bagaimana Alex Rins yang menggunakan RCV dengan motor satelit pun berhasil menguasai kota Amerika. Artinya secara histori seharusnya Honda bagus di kota Amerika. Tapi ternyata faktanya adalah mereka hancur Kang Mas. Mereka carut marut Cak. Kenapa dengan Honda? Nah, gini Cak. Ternyata kita mendapatkan konfirmasi dari Joan Mir bahwa DNA Honda ini justru yang paling baru berubah total dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya, Cak, RCV memiliki kekuatan dari stop and go-nya. Sirkuit yang banyak mengerem, kemudian geber lagi, ngerem, geber lagi. Honda biasanya unggul. Dan kemarin di Texas seharusnya secara kalkulasi teknis, seharusnya mereka lebih baik dibandingkan dengan Portimao. Tapi ternyata nggak bisa. Dan konfirmasi dari Joan Mir, feel dari Honda berubah, di mana front end-nya sekarang ini sudah tidak memiliki kekuatan. Jadi pada saat masuk tikungan sekarang tidak pede dan gampang sekali crash. Itu kata Joan Mir, dan no signal sama sekali. Tidak ada warning, tidak ada sinyal, tiba-tiba crash saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belakangnya. Jadi konfirmasi dari Zarco, generasi terbaru ini dikatakan memiliki penyakit chatter. Jadi sama dengan Ducati, vibrasi yang sangat kuat itu datang di bagian belakang. Dan ternyata kemarin pada saat di race kota, Zarco merasakan getaran secara konsisten dan semakin lama semakin parah sehingga akhirnya dia nyerah. Nakagami juga sama kondisinya, Cak. Jadi Nakagami memberikan penekanan yang cukup pedas sebenarnya bahwa Honda telah berubah total yang generasi terbaru ini,
dan DNA Honda yang masih memiliki kekuatan sebelumnya, yakni stop and go-nya sudah hilang. Jadi sekarang praktis tidak ada keunggulan apapun dari Honda. Walaupun kita tahu bahwa Honda sekarang membawa engine baru, ya, membawa engine baru, sasis baru, tapi secara umum paket yang diberikan oleh mereka totally sangat-sangat jauh dari harapan. Itu konfirmasi dari para pembalap Honda kemarin di kota. Jadi, Cak, kita akan coba kompilasi. Yang pertama adalah ternyata kekuatan Honda masuk keluar tikungan yang masih memiliki kekuatan saat itu ya. Jadi sebelumnya masih memiliki kekuatan yang bisa diunggulkan dengan track circuit atau sirkuit stop and go, bukan yang flowing ya. Flowing high speed itu kan contact speednya kayak macam Mandalika, itu memang suffering atau kedodoran. Jadi dia sirkuit yang flowing tapi kencang sekali, itu memang Honda dari dulu setelah Marquez cedera itu adalah kelemahan dari Honda. Tapi Honda memiliki kekuatan, yakni pada saat masuk tikungan yang sempit atau stop and go, kemudian juga agile ya, jadi lebih lincah untuk menaklukkan sirkuit sempit, itu masih unggul masa lalu, tapi sekarang sudah nggak ada. Itu dibuktikan kemarin di Texas yang memang kedodoran, itu kata Joan Mir, dan sangat sulit untuk membelokkan motor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari chatter atau getaran di bagian belakang yang ternyata sekarang timbul, di masa lalu nggak ada, tapi sekarang timbul, belum ditemukan nih. Soalnya menjadi masalah adalah mereka belum tahu masalahnya di mana gitu, Cak. Jadi chatter ini dari mana mereka belum tahu. Itu yang menjadi problem saat ini. Dan kalau Zarko ditanya, terus kira-kira apanya? Ya Zarko mengembalikan lagi, Cak. Loh, aku kan nggak ngerti, Kang Mas. Aku ini kan pembalap. Aku hanya bisa membalap dan sama tanya aja ke mekanik atau ke engineering, insinyur dari Honda. Itu kata Zarko. Jadi, Cak, kalau kita berharap Honda bangkit tahun ini, sepertinya udahlah, sampai tutup warung aja. Soalnya kita ngelihat semakin lama justru semakin parah dengan gap yang semakin jauh, dan Luca Marini juga pembalap yang kita lihat terlalu santai ya kita lihatnya, alasannya mengumpulkan data dan sebagainya. Tapi kan nggak gitu doang dong ya kan. Ini dia itu dibayarkan nggak hanya mengumpulkan data doang, tapi dia harus bisa perform. Tapi ternyata Luca cukup santai, Luca sangat-sangat rileks sekali. Rileks banget, bahkan dia mengatakan bahwa ya yang penting aku finish lah, kita ngumpulin data biar pengembangan Honda semakin jos, itu kata Luca Marini. Jadi teman-teman, itu yang menjadi masalah dari Honda dan saat ini masih belum ditemukan apa masalahnya, bagaimana solusinya. Jadi Honda masih berusaha keras untuk mencoba solving the problem. Itu ya, Cak ya. Bayangin aja, Cak, 2 detik, Cak. Parah tenan ini, asli parah ini. Nah, itu dari Honda. Sekarang kita ngelirik ke Yamaha. Nah, Cak, untuk Yamaha ini yang menarik ya. Jadi konfirmasi yang kita dapatkan, ternyata Yamaha mulai dari Portimao kemarin, konfirmasi kita dapatkan dari tim Marmorini yang meracik mesin Yamaha berdasarkan request dari Fabio Quartararo supaya Yamaha lebih nurut. Ternyata horsepower Yamaha M1 dikurangi sejak Portimao. Jadi sejak Portimao dan di sini juga di Texas kemarin, untuk power untuk power Yamaha M1 itu dikurangin. Ini ternyata memberikan impact positif. Karena konfirmasi yang kita dapatkan, Yamaha semakin mudah dikendalikan, Yamaha semakin oke untuk contact speed-nya. Jadi tinggal bagaimana memperbaiki beberapa sisi seperti aerodinamika, dan juga bagaimana Fabio bisa mencoba untuk start di depan ya. Karena saat ini MotoGP sangat penting, kualifikasi sangat penting, posisi starting grid itu sangat penting. Kalau dari belakang akan sangat suffering, dan saat ini yang menjadi fokus Yamaha dan timnya itu, Cak ya. Jadi Fabio berharap untuk time attacking Yamaha bisa improve, dan itu adalah PR Yamaha Monster Energy. Bagaimana dengan Alex Rins? Ternyata Rins, Cak, ini memang beda ya teman-teman. Rins dan juga Fabio memang riding style-nya mirip-mirip, tapi yang harus sampean tahu adalah ternyata Alex Rins melihat intervensi elektronik M1 itu terlalu besar. Jadi intervensi elektronik Yamaha M1 itu terlalu tinggi, dan dia nggak suka itu. Makanya dia mencoba untuk mengambil cara lain. Pertama, dia sebelumnya sempat ngopi data dan juga settingan dari Fabio, tapi ternyata tidak efektif buat dia, nggak nyaman, dia nggak cocok, dan dia nggak suka. Makanya kemarin Alex Rins mencoba untuk mencari jalan lain dengan mengurangi intervensi elektronik, tapi hasilnya juga ternyata parah ya. Jadi ternyata hasilnya ya sama tahu sendirilah ya. Jadi WB nggak usah terangin, tapi yang jelas memang Rins masih belum bisa mendapatkan kliknya ya. Jadi feelingnya belum dapat dengan M1 ini, makanya dia masih kesulitan, dan sekarang kita hanya bisa harapkan Fabio Quartararo. Dan teman-teman harus tahu, Fabio memang digaji besar sekali oleh Yamaha. Jadi sekarang Yamaha fokus ke sana untuk mengembangkan M1, dan Yamaha juga saat ini sudah berupaya keras untuk mencari para engineering dari Eropa untuk gabung dengan tim Yamaha.
sehingga mereka berharap ke depannya Yamaha akan semakin bagus dan bagus. Dan IWB katakan sih sebenarnya semuanya tinggal waktu aja sih, Cak. Mau pabrikan Jepang seperti apa, apakah akan terus di bawah sih? Kayaknya enggak. Secara histori, kemampuan dari pabrikan Jepang itu sangat tinggi untuk bergerak ke atas. Akan tetapi sekarang mereka belum dapat aja. Feel-nya belum dapat, jalannya belum dapat, dan juga pembalapnya juga ya masih kurang gitu ya. WB katakan masih kurang lah. Sekarang sekelas Pedro Acosta, kembali lagi ke Pedro nih. Pedro Acosta, gas-gas yang nggak pernah di depan. Gila, kemarin sudah kayak mengerikan sekali mesinnya ya. Jadi artinya apa ya? Pembalap penting sekali. Pembalap itu sangat penting. Pembalap jangan pernah diremehkan. Makanya Ibu sangat berharap seandainya Honda ataupun Yamaha bisa merekrut Pedro Acosta untuk ditarik ke tim mereka. Itu pasti akan bagus sekali. Tapi sayang sekali, Cak, soalnya KTM pasti nggak akan melepaskan karena ada beberapa agreement tentang kontrak dan itu tidak akan mudah bagi Pedro untuk lepas dari cengkraman KTM dan juga gas-gas ya. Itu yang kedua, Cak. Nah, kemudian next kita akan bahas mengenai konfirmasi Pecco yang cukup surprise. Jadi teman-teman ini menarik sekali. Pecco ini ternyata diam-diam memperhatikan, Cak, Pedro Acosta. Jadi dia memperhatikan bagaimana sepak terjang Pedro Acosta yang dikatakan aneh. Jadi Pecco memberikan konfirmasi bahwa dia cukup kaget sebenarnya. Dia memperhatikan, dia melihat bahwa Pedro ini seperti membalap tanpa memikirkan ban. Itu yang membuat Pecco kaget ya, kaget dan kagum lah. Jadi konfirmasi dari Pecco, dia memperhatikan dan terutama di Texas kemarin dia cukup kaget dan dia juga memuji kemampuan Pedro yang menurutnya cukup unik sebab Pedro seolah-olah membalap dan menggedor tanpa memikirkan ban. Tidak peduli dengan ban, tidak takut banyak kehabisan. Dan inilah yang digarisbawahi oleh Pecco, di mana Pecco ternyata memberikan pernyataan tersebut secara umum, secara terbuka maksudnya. Dan ini kata Pecco Bagnaia yang menyoroti sepak terjang Pedro Acosta. Pedro Acosta, dia membuatku terkesan. Jujur performanya mengejutkanku karena aku tidak menduga dia bisa secepat itu. Dia benar-benar cepat. Dia seperti tidak peduli tentang apapun, bahkan ban pun tidak. Dia tidak takut kehabisan ban. Bertarung seperti ini tanpa memiliki pengalaman, itu bagus. Aku harus memujinya. Dia dan KTM adalah kombinasi yang sangat bagus. Aku senang untuknya, tapi aku ingin berada di depan mereka lagi. Itu tujuanku satu-satunya. Area di mana aku benar-benar kuat adalah pada braking. Namun kali ini itu tidak cukup. Itu kata Pecco. Jadi ini adalah semacam quote ya, IWB share ke sini. Quote dari Pecco Bagnaia bahwa dia ternyata cukup kaget dan kagum dengan Pedro Acosta. Ini luar biasa ya. Teman-teman, memang benar nggak sih? Pedro itu kayaknya memang asa geber-geber, melebar berkali-kali, genjot lagi, geber lagi. Tapi ternyata dia nggak ketinggalan. Dan memang konfirmasi dari Pedro, strategi dia untuk memilih ban medium itu adalah tepat sekali. Jadi dia sudah sangat puas dengan performanya. Dia sudah merasakan feel yang cocok banget dengan ban medium belakang. Dan di saat lainnya sudah kehilangan grip karena ban softnya. Tapi ternyata Pedro Acosta pada last lap ya, the end of the lap, dia masih kencang sekali karena ban medium. Itu, Cak, yang kita bisa share ke semuanya tentang MotoGP. Dan teman-teman, di masa depan kita memang cukup sulit untuk memprediksi seperti apa. Karena saat ini Marquez juga masih belum konsisten. Dia 2 kali, Cak. 2 kali crash tanpa ada poin. Jadi ada poin yang dibuang cukup banyak, 2 kali crash. Dan sekarang Marquez terpaut cukup jauh, yaitu 44 poin. Dan yang paling salut adalah Viñales tentunya. Karena Maverick sekarang sudah merangsek di belakang Enea Bastianini ini. Kita lihat saja seperti apa nanti. Sebab sejauh ini ya, Viñales itu adalah konsistensi yang menjadi masalah kita. Termasuk juga Aprilia. Aprilia juga menjadi pabrikan yang masih problem dengan durability atau reliability dari komponennya. Kita tahu bagaimana kemarin Maverick problem dengan gearbox-nya. Dan ternyata kemarin pada saat sebelum race, mereka juga menghadapi masalah dengan couplingnya. Dan mereka berusaha keras untuk memperbaiki secara singkat karena sudah akan race. Akan tetapi ternyata, alhamdulillah bahasanya, Cak, semuanya baik-baik saja. Dan ini masih menjadi PR tentunya bagi tim Aprilia. Artinya apa? Anytime ya, itu bisa terjadi. Kalau Aprilia masih seperti ini ya kasihan dengan Viñales. Karena Viñales masih sekarang bagus banget kita lihatnya. Dia sangat kencang dan dia juga nge-tuning banget dengan Aprilia RSGP. Dan kita lihat RSGP juga semakin improve dari kekuatan brakingnya. Kemudian juga akselerasi keluar tikungannya, aerodinamikanya yang memang di atas rata-rata. Karena downforce-nya cukup besar ya. Dan teman-teman kemarin banyak yang komen,
Cak, sekarang kok kenapa sih MotoGP kok bahasnya ban mulu nih, bosen nih, yang ban habis kayak, overheat kayak, yang temperatur naik kayak. Ya memang begitu, Cak. Makanya ada yang namanya slogan, power is nothing without control, bener nggak? Dan memang betul begitu, mau sampai punya power besar sekalipun, mau meledak-ledak sekalipun, kalau nggak ada grip ya sama saja, Cak, goyang dompet, bener nggak? Dan saat ini, para tim MotoGP sadar betul akan hal itu. Apalagi sekarang ya, sekarang sudah ada aerodinamika yang mana setiap jengkal dari traksi itu sangat penting sekali. Jadi setiap jengkal dari traksi itu sangat penting sekali. Itu yang ditekankan, itu juga menjadi masalah besar. Sebab kenapa? Sekarang ini dengan aerodinamika yang sangat kompleks, dengan banyaknya winglet, sidepod, dan sebagainya. Ibu sudah share ke kemarin bahwa ban juga gampang sekali, temperaturnya naik, ban gampang sekali overheat, karena dia nggak ada jeda, Cak, untuk beristirahat. Kalau dulu kan pada saat pembalap akselerasi keluar tikungan, ada ban ngangkat sepersekian detik, ya. Itu sudah cukup untuk membantu pendinginan ban. Tapi sekarang nggak ada, Cak. Karena sekarang ban dipaksa nempel terus dengan aspal, dan itulah yang membuat tantangan tersendiri bagi para tim, termasuk juga supplier ban dari Michelin, untuk membuat ban itu terus konsisten dari awal hingga akhir. Dan itulah kenapa sekarang strategi ban sangat penting bagi para tim jika ingin menang dari awal hingga akhir. Itu beda dengan masa lalu ya, Cak ya, yang minim aerodinamika sehingga pembalap bisa langsung geber dan geber. Ya, Kang Mas ya. Jadi itu, Cak, update yang benar buat semuanya ya. Sekilas yang paling hot dan fakta bahwa ternyata di Frankie Charger memberikan penekanan bahwa ternyata memang rem dari Marquez problem dan dia cukup kaget pada saat ngecek dari data telemetri dan juga kondisi perangkat yang ternyata juga cukup ekstrim sehingga dia salut dengan Marquez yang mampu di depan. Itu yang menjadi penekanan Frankie, dan Grace ini sekarang masih berusaha keras untuk menghilangkan atau meminimais problem tersebut di masa depan, termasuk kabar dari Honda dan Yamaha yang sudah share tadi kesampaian semuanya. Oke, Cak, jadi gitu aja, Cak, update kebenaran tentang MotoGP. Semoga mencerahkan sama semuanya. Salam IWB ya dari kampung halaman, dan teman-teman matur nuwun sama sudah menonton video Iwan Benaran, dan seperti biasa kalau sama suka like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandas.